Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan kami bisa melewati hari demi hari. Terima kasih Bapa, bahkan 1 tahun lagi Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh melewati tahun yang baru. Kami ucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Imlek Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah di tahun yang baru ini kami mohon Tuhan menganugerahkan setiap kami hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan hanya buat setiap kami yang mendengarkan, tapi juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh-Mu bekerja seluas-luasnya ya Tuhan. Di dalam hati hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan. Kami rindu untuk kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Saudara. Shalom. Terlihat sekali ya wajah cerah ceria ya tahun baru. Sinian kuaile, sinian mengen. Oke, semoga Bapak Saudara juga semangat ya tahun yang baru. Hati yang baru ya, hari ini judulnya adalah tahun yang baru, hati yang baru. Coba tanya kiri kanannya, hati kamu udah baru belum? Ya, tanya dulu teman kiri kanannya, hati kamu udah baru belum? Malu-malu semuanya ya, apa karena gak kenal ya? Oke, Bapak Saudara, kalau gak kenal gak sayang ya, jadi kenalan dulu. Oke, Bapak Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kita akan bacakan bersama. Yehezkiel 36 ayat 26. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Satu lagi bagian firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Berbahagia setiap kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak peduli sesehat apapun kita, serajin apapun kita berolahraga, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita perlu, bahkan harus melakukan yang namanya tindakan transplantasi hati. Saudara, transplantasi hati yang dimaksud di sini bukan transplantasi secara medis ya, tapi ini adalah secara rohani. Kenapa Bapak Saudara kita harus melakukan transplantasi hati? Saudara, ini adalah karena hati kita sudah menjadi rusak, hati kita sudah keras ya karena akibat dosa. Bapak Saudara mungkin ada di sini yang pernah mengalami pergumulan dengan masalah hati? Bukan dengan mantan pacar Saudara, bukan. Tapi benar-benar masalah hati Saudara. Saudara, saya pernah bergumul ya dengan beberapa waktu lalu salah diagnosa oleh dokter mengatakan bahwa saya sakit liver. Saudara, itu stres sekali ya, saya pikir wah kayaknya gue kena kanker hati nih ya. Saya langsung baca semua tentang sirosis ya, hati yang keras. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan bahwa hati kita ini sudah menjadi keras, bahkan sekeras batu. Ya, Alkitab di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menyebut bahwa hati kita ini sudah sekeras batu Saudara. Hati yang keras seperti apa Saudara ya? Hati yang tahu firman, dengar firman, tapi hatinya tetap gak mau taat sama Tuhan. Hatinya tahu firman, dengar firman, tapi hatinya tetap keras, maunya terus-menerus menyembah kepada berhala. Bapak Saudara, ada seorang Kristen yang pernah mengatakan kalau kita bicara mengenai penyembahan berhala, sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh ya mikir balok, kayu, batu ya. Orang yang mungkin kulitnya jadi hitam karena berjemur di depan pohon yang menyembah kepada balok-balok kayu itu. Kita juga nggak perlu jauh-jauh pergi ke pinggir jalan untuk menemukan penyembahan berhala. Dia bilang ya, tetaplah berada di tempat saudara dan lihatlah ke dalam hati saudara dan di sana saudara akan menemukan berhala. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang ini persis seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin ya. John Calvin pernah mengatakan bahwa hati manusia adalah pabriknya berhala. Setiap hari dari sejak di dalam kandungan ibu kita ini adalah ahlinya ya buat
membuat berhala di dalam hati kita. Saudara, gak usah sedih gak punya pabrik. Kita ternyata punya pabrik saudara. Pabriknya pabrik berhala. Ya ini ironis sekali. Saudara, apa itu berhala saudara ya? Charles Spurgeon membantu kita untuk bisa mengerti apa itu berhala. Charles Spurgeon mengatakan ya, apa itu berhala? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika Anda mencintai sesuatu lebih baik daripada mencintai Tuhan, Anda adalah penyembah berhala. Jika ada sesuatu yang tidak akan Anda tinggalkan untuk Tuhan, itu adalah berhala Anda. Jika ada sesuatu yang Anda cari dengan semangat lebih besar daripada yang Anda cari untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah berhala Anda. Dan pertobatan berarti berbalik dari setiap berhala. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Indonesia adalah contoh. Bangsa Indonesia lagi, bangsa Israel adalah contoh orang-orang dengan hati yang sekeras batu ya. Kita orang Indonesia juga sebenarnya sama aja ya, Auban Siregar juga ya. Saudara, bangsa Israel adalah contoh orang-orang yang dengan hati yang sekeras batu ya. Mereka ini adalah bangsa yang tahu perkataan Tuhan, dengerin firman Tuhan ya. Tapi mereka ini gak taat kepada Tuhan ya. Bahkan mereka adalah bangsa yang sangat susah sekali melepaskan penyembahan berhala mereka. Oleh karena itu kitab Yehezkiel yang kita baca tadi ya, itu kalau kita baca di dalamnya itu ulang-ulang katanya adalah bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bertobatlah, perbaharuilah hatimu dan rohmu ya. Jadi ini adalah kalimat yang terus diulang-ulang dan didengung-dengungkan di dalam kitab Yehezkiel yang barusan kita baca. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Bapa ya. Mereka dikhususkan oleh Bapa menjadi bangsa yang kudus ya. Dipisahkan dari bangsa yang lain, mereka ini umat kesayangannya Bapa ya. Bahkan kepadanya Bapa memberikan janji-janji. Melalui Abraham, Bapa berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati ya. Namanya akan menjadi masyhur. Bangsa ini akan mempunyai tanah yang subur ya. Di mana tanah ini akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan di sanalah ya Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umat Tuhan. Saudara, meskipun di tengah perjalanan ya untuk bisa janji ini digenapi di dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa ini harus mengalami yang namanya mereka dijajah, disiksa, dianiaya oleh bangsa Mesir ya. Tapi Tuhan, demi nama Tuhan yang kudus, Tuhan berjanji dan Tuhan tidak akan ingkari. Tuhan udah janji, Tuhan akan kasih tadi ini semua buat mereka ya. Jadi Tuhan pasti akan menepati janji-janji Tuhan ini. Tuhan berjanji ya, dan Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir supaya bangsa Israel ini bisa menyembah Tuhan di padang gurun ya, tanpa harus diperbudak oleh siapa-siapa. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Tapi sayang saudara, belum lama mereka keluar dari Mesir ya, mereka udah lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat 10 tulah kepada bangsa Mesir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah membelah laut Teberau. Mereka bisa nyebrang di tengah-tengah laut yang kering itu. Saudara, baru aja mereka lihat semua mukjizat Tuhan ya. Mereka janji sama Tuhan. Tuhan, kami akan menuruti segala perintah Tuhan. Yes, kami akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah kami. Saudara, belum lama mereka ngomong itu, mereka justru lupa sama Tuhan ya. Mereka lupa sama Allah Bapa yang udah tolongin mereka, yang udah melakukan banyak mukjizat kepada mereka. Mereka mencemari Allah ya, mesbah Tuhan dengan menyembah berhala. Saudara, mereka menyembah patung anak lembu emas ini yang mereka buat untuk menggantikan Tuhan. Saudara, ada yang tahu dari mana mereka dapat emas-emas ini? Tentu bukan dapat dari toko emas di Muara Karang saudara ya. Karena jauh dan belum ada. Saudara, emas-emas ini yang mereka dapat itu adalah dari pemberian bangsa Mesir. Saudara, tapi di balik pemberian bangsa Mesir itu, siapa pribadi di balik bangsa Mesir itu? Tuhan ya. Tuhanlah yang menggerakkan hati bangsa Mesir. Waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir, kasih mereka emas, kasih mereka kain, kasih mereka perak. Saudara ya, saudara kita baca ya 1, 2, 3. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas
dan perak serta kain-kain. Siapa itu di belakangnya? Dan Tuhan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati terhadap bangsa itu. Saudara, mereka dapat emasnya sebenarnya bukan dari bangsa Mesir. Tapi siapa di balik itu? Tuhan. Tuhan yang kasih mereka emas, perak, kain-kain saudara ya. Saudara, bangsa ini ya tidak hanya berkali-kali diperingatin Tuhan, nih kamu udah menyembah berhala, ya Tuhan udah peringatin, kamu udah mencemari namaku yang kudus, Tuhan udah hukum mereka ya. Saudara, mereka lakukan apa? Tuhan udah bilang jangan ya, nak jangan ya, dek jangan ya nikah sama perempuan Moab ya. Saudara, perempuan Moab itu adalah bangsa lain ya. Tuhan bilang kamu jangan nikah sama bangsa lain. Bukan karena kita rasis, tapi karena nanti kamu bisa keseret iman kamu. Kamu bisa tinggalin Tuhan gara-gara perempuan itu dan kamu bisa ikut menyembah kepada Allahnya. Saudara udah tahu dengar firman Tuhan ya. Tiap minggu ke gereja dengar firman Tuhan, tapi juga gak dilakukan. Dasar bangsa apa? Hatinya batu saudara ya. Nah, mereka tetap menikahi perempuan-perempuan Moab itu. Dan benar saudara ya, mereka menyembelih ya korban dan mereka makan korban dan untuk penyembahan berhala itu. Saudara, berkali-kali Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, mereka mencemari kekudusan Tuhan dan Tuhan hukum mereka ya. Tuhan kasih kelaparan, sakit, penyakit ya, pembuangan bahkan juga mereka harus terima. Saudara, tapi mereka ini gak kapok-kapok ya. Kalau kata mama saya, auban siregar beneran saudara ya. Tidak ada pertobatan. Saudara, saking batunya bangsa ini ya. Sampai Yehezkiel, nah ini ya, ini batunya mereka ya. Hatinya seperti batu. Bahkan kitab Yehezkiel 16 mengatakan ya, Tuhan ini berkata bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Kamu itu punya aku loh ya, aku basuh kamu dengan air, aku kasih kamu, urapin kamu dengan minyak, pakaian kamu warna-warni, sendal kamu dari kulit lumba-lumba, aku hiasin kamu dengan perhiasan, kamu punya gelang di tangan kamu, aku kasih kamu kalung di leher kamu, aku kasih kamu anting di hidung kamu, di telinga kamu, mahkota aku kasih di atas kepala kamu, semua aku kasih, bahkan makanan kamu adalah tepung yang terbaik, minyak ya yang terbaik, kamu ini cantik sekali ya. Madu yang terbaik aku kasih kepada kamu, kamu ini bagaikan ratu. Kitab Yehezkiel berkata. Saudara, bahkan ya Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel namanya ini bisa masyhur ya karena dia ini sempurna banget ya, diberkati oleh Tuhan. Di dalam 13 ayat ya, dalam 7 ayat ada 13 kali kata aku diulangin ya. Tuhan mau kasih tahu, aku loh yang bikin kamu cantik, aku loh yang berkatin kamu, aku loh sayang kamu ya. Tetapi saudara ya, sangat disayangkan sekali ya, firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu dan engkau bersundal dengan mereka. Tuhan bilang semua ini aku yang kasih kamu, emas, perak semua aku kasih kamu. Tapi dengan kecantikan kamu inilah kamu bersundal ya. Kamu bikin patung emas dan kamu menyembah kepada berhala. Makanan yang aku kasih kepada kamu, kamu persembahkan buat penyembahan berhala. Bahkan kain yang aku kasih buat kamu, kamu pakai buat tutupin patung-patung itu. Saudara, Tuhan sedih ya, Tuhan sakit hati. Dalam kitab Yehezkiel Tuhan bilang gak Israel gak Yehuda ini kakak adik sama aja ya. Mereka udah Tuhan kasih cantik tapi mereka justru dengan kecantikan mereka mengkhianati Tuhan ya. Bahkan mereka sudah mengingkari janji. Tadi mereka janji Tuhan akan menjadi Tuhan aku dan aku akan menjadi umat Tuhan. Mereka mengingkari janjinya. Saudara, Lauserin pernah terkejut sekali ya mendengarkan sebuah kisah nyata. Saudara gak usah cari siapa dia. Saudara. Ini bapak separuh baya ya, agak berumur, dia datang dengan sedih hati, dia kecewa, dia datang ke tempat olahraga. Saudara, kalau lihat dari olahraganya ketahuan ini bukan padel saudara ya. Saudara tahu ini olahraga apa. Kemudian si bapak parubaya ini datang mencari owner dari tempat olahraga ini. Dan dia mengatakan ya kepada pemilik owner atau pemilik ya owner dari tempat berolahraga ini, dia bilang, saya sedih sekali hati saya hancur.
karena saya menemukan bahwa istri saya tidur dan bersetubuh dengan salah satu coach atau pelatih di tempat ini. Padahal istri saya baru saja meminta uang untuk melakukan, maaf sekali Bapak Saudara ya, operasi peremajaan atas alat kelaminnya. Agar selaput darahnya bisa kembali utuh seperti wanita gadis. Dan Bapak ini berkata, saya yang bayar operasinya, tapi yang unboxing orang lain. Saudara, waktu saya dengar ini, saya terkejut. Yang benar, bisa gitu. Bisa Ren, banyak yang datang komplain gara-gara pelatih bersama dengan member daripada tempat olahraga ini. Saudara, mungkin waktu kita dengar kisah ini kita ketawa saudara ya. Kok bisa ya ada kisah konyol kayak gini. Saudara, tapi ini kisah nyata. Saudara, mungkin ada di antara kita yang marah ya. Apalagi kalau suami-suami saudara kita mulai ngamuk saudara ya. Gila kali itu istri ya. Bener ya. Kamu bisa cantik, kamu bisa gadis lagi, kamu bisa perawan lagi. Itu kan hasil pemberian suamimu. Ngamuk kita saudara ya. Tapi mungkin juga ada saudara yang merasa jijik saudara ya. Bapak-bapak mulai pikir kalau aku punya bini kayak gitu, habis dia. Ceraikan dia. Talak 10, talak 10 saudara. Tapi saudara-saudara, kalau kita boleh jujur melihat di dalam hati kita yang paling dalam. Bukankah sebenarnya kita nggak lebih baik daripada mereka? Kita nggak lebih baik daripada bangsa Israel. Kita juga nggak lebih baik daripada wanita yang ada di tempat olahraga tadi. Saudara, bukankah sampai hari ini kita sering masih ada berhala di dalam hati kita? Kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Bukankah sampai hari ini kita juga masih sering menyakiti hati Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, sungguh karena dosa, hati kita ini telah menjadi rusak dan keras seperti batu. Kita menjadi orang-orang yang gak tahu diri saudara ya. Maaf ini kasar sekali. Kita menjadi orang yang gak tahu terima kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan kasih kita pekerjaan ya. Tapi kita menjadikannya itu sebagai berhala. Berapa banyak di antara kita sering sekali berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan yang baik. Kalau bisa Tuhan di tahun yang baru ini, di Sinian Kuaile ini, saya mau bisnis saya lancar. Wan shi ru yi, xin xiang shi cheng. Wah, kita doanya keras-keras ya sampai surga bergoncang saudara ya. Tuhan, saya mau promosi jabatan. Waktu kita jadi sales kita doa, jangan-jangan saya sebenarnya CEO. Tuhan, jangan saya sedang menyamar menjadi sales. Saudara, kita minta sama Tuhan, saya mau punya karir yang baik, saya mau punya usaha yang lancar, dagang saya rame. Tapi setelah usaha kita lancar, pekerjaan kita baik, karir kita naik terus, dapat promosi. Saudara, bukankah sering kali kesibukan pekerjaan itu menjadi alasan utama kita excuse sama Tuhan. Sorry Tuhan, gak punya waktu. Baca Alkitabnya buru-buru. Doanya Bapa di dalam surga, amin. Langsung saudara ya. Saudara, bukankah seharusnya kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan ini dengan kita semakin mencintai Dia. Semakin rajin mencari kehendaknya. Saudara, ada di antara kita yang berhalanya adalah keluarganya, anaknya, pasangannya, orang tuanya. Saudara, berapa banyak di antara kita doa, Tuhan kalau boleh saya punya jodoh Tuhan, ini udah tahun kuda. Dari kuda lumping sampai kuda emas, kuda api, saya minta saya belum punya jodoh Tuhan tolong. Tuhan titipkan ya, ketemu Taumingse. Hati berbunga-bunga, saudara, tahun baru akhirnya Imlek bisa dapat pasangan. Saudara, berapa banyak di antara kita nangis pengen punya anak saudara. Ya kalau boleh Tuhan titipkan anak. Saudara, tapi berapa banyak di antara kita yang sudah Tuhan pinjemin ya, titipin anak, Tuhan pinjemin pasangan hidup. Tapi kita lebih sibuk nyenengin anak kita, kita lebih sibuk nyenengin pasangan kita daripada Tuhan. Saudara, tentu gak apa-apa saudara nyenengin anak kita saudara ya. Bukan berarti setelah ini kita marah-marahin anak kita, bukan saudara ya. Gak masalah kita nyenengin anak kita. Itu adalah panggilan kita untuk menjadi berkat ya. Tapi kalau demi mereka kita rela tinggalin Tuhan,
demi pasangan kita, demi anak-anak kita, demi orang tua kita, kita tinggalin iman kepercayaan kita. Bahkan kita nggak sungkan-sungkan meninggalkan Tuhan kalau Tuhan ambil kembali anak itu. Kalau Tuhan ambil pasangan saya, kalau Tuhan ambil orang tua saya nggak sungkan tinggalin Tuhan. Saudara, bukankah mereka sudah menjadi berhala kita? Saudara, pernah satu kali ada seorang tua, ya mereka adalah sepasang suami istri yang beribadah kepada Tuhan. Namun satu kali anaknya demam tinggi, saudara ya, ternyata kejang tapi nggak ketahuan ya. Saat kejang itu, kejangnya karena bukan kejang-kejang tapi diem, stuck gitu. Jadi nggak ada yang ngeh bahwa anak ini kejang. Dibawa ke rumah sakit langsung ICU saudara ya, karena udah koma. Saudara, dalam beberapa hari anak ini meninggal dunia dan orang tuanya meninggalkan Tuhan. Saudara, bukan berarti Lost Erin menyepelekan hal ini ya. Tentu ini adalah pergumulan yang sangat tidak mudah ya ketika anak kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ketika ya kita mencintai anak kita, pasangan kita, orang tua kita lebih daripada Tuhan. Bukankah kita sudah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala? Bahkan ketika Tuhan memberikan kita berkat kekayaan ya. Saudara, kita kalau dulu waktu duit pas-pasan kita mengandalkan Tuhan setiap hari ya. Tuhan, Engkau adalah pemeliharaku. Burung di udara Tuhan pelihara, masa saya enggak? Tapi ketika rekening kita gendut saudara, kita enggak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, tentu enggak salah kita punya tabungan ya, punya deposito, enggak salah saudara. Tapi kalau keuangan kita itu adalah membuat kita merasa aman ya, kita tenang, maka kita udah bergantung bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada uang kita. Saudara, berapa banyak di antara kita yang setiap kali kalau ditanyain pokok doanya apa? Kesehatan, lause. Saudara ya, udah template. Saudara, kita minta sehat kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kita sibuk berolahraga, kita sibuk traveling, kita sibuk ke tempat hiburan, kita nonton hiburan, bangun tidur drakor, mau tidur dracin, pagi scroll Instagram, mau tidur buka TikTok saudara ya. Kita sibuk menghibur hati kita sampai kita enggak punya waktu untuk cari Tuhan. Saudara, bukankah seharusnya kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kasih kita pelayanan, saudara, ini bicara keras sekali kepada saya juga secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani Tuhan. Tetapi kita sibuk mencintai pekerjaan Tuhan dan bukan mencintai Tuhan. Bapak saudara, apa yang menjadi berhala kita hari ini? Mungkin itu adalah kesuksesan kita, kekayaan kita, harga diri kita, keluarga kita, hiburan kita, handphone kita ya, mungkin hasrat seksual kita, bahkan kenyamanan kita. Saudara, saya yakin di antara kita pasti sadar, ada di antara kita yang pasti sadar lause, saya ini adalah penyembah berhala. Tapi saya nggak tahu mesti bagaimana lause. Saudara, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Nggak ada cara yang lain saudara ya, kita harus melakukan transplantasi hati. Dan kita harus minta kepada Tuhan untuk melakukan transplantasi hati itu bagi kita. Karena dokter satu-satunya yang bisa melakukan operasi rohani ini adalah Tuhan. Allah itu sendiri yang telah menciptakan hati manusia. Saudara, transplantasi hati itu apa saudara ya? Saudara yang tahu transplantasi hati itu apa? Diganti, iya benar sekali ya. Padahal arsitek ya Bu, arsitek juga tahu ya. Transplantasi hati yaitu mengganti dengan hati yang baru. Karena hati yang lama itu udah rusak, udah keras, udah gak bisa dipakai lagi saudara ya. Dan saudara, kabar baik, Tuhan mau ya memberikan hati yang baru buat kita. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan saudara, kita gak mungkin bisa punya hati yang baru. Gak mungkin kita bisa punya roh yang baru. Kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Ya hanya di dalam Yesus Kristus bisa terjadi yang namanya transplantasi hati saudara ya. Karena firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara,
Tuhan mau ya kasih kita hati yang baru. Hati kita yang keras ini Tuhan mau ganti dengan hati yang lembut ya. Hati yang mau taat, hati yang keinginannya selalu mau nyenengin hati Tuhan. Rohnya ini selalu mau menggenapi firman Tuhan. Keinginan rohnya ini selalu keinginannya Tuhan ya. Keinginan rohnya ini selalu mau dengerin perintahnya Tuhan ya. Bahkan di dalam Yehezkiel 36 ayat 31 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa apa? Mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara, hati yang baru ini ya adalah hati yang lembut, hati yang mau taat kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Bahkan hati yang apa? Mual, enek, jijik kalau lihat dosa berhala kita. Melihat dosa kita kepada Tuhan. Saudara, kita masih mual enggak lihat dosa kita? Masih mual enggak? Masih jijik enggak lihat diri kita yang lebih mencintai pekerjaan kita, mencintai kesuksesan kita, mencintai harga diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai telepon genggam kita daripada Tuhan. Masih saudara? Saudara, Charles Spurgeon pernah mengatakan ya, 1, 2, 3 mari kita baca bersama-sama. Hati-hati orang Kristen, hai kamu yang menikah dengan Kristus. Ingatlah kamu menikah dengan suami yang cemburuan ya. Saudara, Tuhan kita paling cemburu ketika kemuliaan, kehormatan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Tapi kita berikan kepada orang lain. Bapak saudara, satu pertanyaan terakhir untuk menutup khotbah ini. Saudara, pertanyaan ini bukan hanya untuk saudara tapi juga untuk saya sendiri. Kapan terakhir kali kita merasa jijik terhadap dosa penyembahan berhala kita sendiri? Saudara, bukan jijik sama dosa orang lain saudara ya. Tapi jijik, mual, enek kalau lihat dosa kita sendiri. Saudara, kalau sampai hari ini kita belum pernah merasa jijik dan belum pernah merasa enek sama dosa kita sendiri. Jangan-jangan saudara, selama ini saya dan saudara belum benar-benar dilahirbarukan. Jangan-jangan selama ini kita ke gereja, kita sibuk pelayanan sama Tuhan. Tapi sebenarnya Kristus belum ada di dalam hati kita. Saudara, kalau Kristus belum ada di dalam hati kita, mari kita mintalah Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Dan melakukan transplantasi hati bagi engkau dan saya. Minta sama Tuhan, Tuhan saya mau hati yang baru. Saya gak mau hati saya keras kayak gini. Saya mau roh yang baru, yang mencintai Tuhan. Roh yang tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan semua yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Mari kita berdoa bersama. Mungkin pemain musik boleh naikkan pujian bahasa Mandarin tadi. Antian sulu. Faith of Grace. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung dan di lembah menyertai selalu. Manusia kau menyenangku, bencimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu menuntun sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di
Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami. Ampuni setiap kami ya Bapa, kalau di tahun yang lalu di dalam hati kami masih ada hal lain yang kami lebih cintai daripada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Kami gak beda jauh dengan bangsa Israel. Tuhan sudah memberkati kami dengan kehidupan yang baik. Tuhan memberikan kami napas kehidupan, kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan kami pekerjaan, memberikan kami keluarga. Tetapi seringkali Tuhan kami pakai hal-hal ini untuk menyakiti hati Tuhan. Mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan mengampuni kami sekali lagi. Ya Tuhan, setiap kami yang berdiri hari ini maupun kami yang duduk di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan memberikan kami hati yang baru. Dan kami percaya bahwa ini hanya mungkin terjadi kalau Kristus ada dalam hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan, dan ubahlah hati kami yang keras seperti batu ini menjadi lembut. Berikanlah kami roh yang baru, roh yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Dan biarlah ya Tuhan, sampai akhir kehidupan kami, ketika pada satu hari nanti kami meninggalkan dunia ini, Tuhan menemukan setiap kami dalam mempelai Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dipersilakan untuk duduk kembali.